Halo guys, gua Muhammad Irfan. Hari ini gue pengen review mobil yang keren banget. Kelahiran dari Inggris. Mobil ini kencang, sporty, compact, dan juga mobil ini cocok banget buat kalian-kalian anak muda yang lagi nyari-nyari mobil untuk mobil pertama kalian. Nah, ini adalah Mini Cooper S tahun 2013. Nah, Mini Cooper S tahun 2013 ini merupakan generasi kedua dari Mini Cooper yang lainnya. Mini Cooper sudah mengeluarkan 3 generasi dari Mini Cooper. Yang pertama, generasi pertama itu pada tahun 2006, itu dengan kode bodi R52. Ini Mini Cooper tahun 2013 dengan kode bodi R56. Dan yang terbaru adalah Mini Cooper dengan kode bodi F56. Nah, kalau kalian tidak biasa atau kurang mengerti tentang otomotif, pasti kalian sulit membedakan mana Mini Cooper yang generasi lawas maupun Mini Cooper yang baru sekalipun. Karena memang Mini Cooper mempertahankan desain dan juga heritage dari Mini Cooper itu sendiri. Kalau kalian pernah main Gran Turismo atau kalian pernah nonton film Italian Job yang dimainin sama Jason Statham, nah ini adalah generasi kedua dari mobil tersebut. Kalau gitu langsung kita lihat aja eksteriornya kayak gimana, check it out. Nah, kalau kalian lihat pada bagian eksterior mobil ini, kita bahas dulu dari bagian depannya. Headlamp mobil ini menggunakan proyektor HID, di mana dia diberikan lingkaran lampu senja sejenis LED seperti itu. Namun dia belum daytime running light, di mana dia hanya nyala pada lampu kecil kita nyalakan. Nah, di bagian bawahnya ini terdapat lampu sein yang masih menggunakan halogen. Namun di bagian sini ini adalah bilah chrome yang menurut gue paling unik. Karena ini merupakan headlamp washer dari lampu utama Mini Cooper ini. Kita lihat ke bagian bawahnya, dia juga terdapat fog lamp, dia juga terdapat air intake buat intercooler. Nah, di sini yang bener-bener menurut gue sporty banget, yaitu hood scoop. Hood scoop ini bener-bener bolong ya, nggak kayak mobil-mobil zaman sekarang yang hood scoopnya tempelan kayak gitu. Ini bener-bener mengalirkan aliran angin langsung masuk untuk mendinginkan mesin. Nah, di bagian samping mobil ini terdapat side molding hitam Dove seperti itu yang melingkari seluruh mobil Mini Cooper ini, dimana dia juga terdapat emblem Mini Cooper S juga berserta dengan sein-nya, dan dia juga menggunakan ban dengan profil 205 45 ring 17. Menurut gue, ring 17 ini ring yang paling cocok buat Mini Cooper, karena Mini Cooper itu terkenal dengan bantingannya yang keras. Sehingga kalau kalian naikin ringnya lagi, otomatis profil bannya akan semakin tipis dan berkendara kalian akan lebih tidak nyaman. Nah, kita ke bagian atasnya, dia diberikan metal chrome seperti ini mengelilingi bagian bawah dari kaca mobil. Dimana metal chrome ini benar-benar menunjukkan bahwa ini chrome-chromannya mobil Eropa. Kalau mobil-mobil Jepang kebanyakan dia pakai chrome-chroman yang shiny, jadi kadang terlihat agak murah seperti itu. Dia pilar A, pilar B, dan pilar C-nya juga di blackout. Di atasnya juga atapnya juga menggunakan black top seperti ini, dan juga terdapat panoramic roof pada Mini Cooper S tahun 2013 ini. Terdapat juga striping pada bodi samping, dan yang unik Mini Cooper itu handle pintunya nggak ditarik seperti mobil-mobil pada umumnya. Dia itu ditarik seperti ini. Bener-bener bagi orang yang nggak ngerti mobil, kebanyakan dia sering banget nutup pintu mobil, frameless-nya yang didorong. Sehingga kadang frameless-nya itu jadi mobilnya itu karena nggak ada bodi di bagian atas kacanya, jadi kadang harus di repair. Repairnya itu nggak murah kalau misalnya udah geser. Jadi lebih baik kalau kalian lagi naik mobil yang frameless, tutupnya dari bodinya aja seperti itu. Nah, kita ke bagian belakangnya. Di bagian belakangnya dia menggunakan lampu belakang LED stripe, namun lampu remnya dia menggunakan masih halogen biasa. Di sini juga terdapat fog lamp belakang. Di sini juga terdapat lampu sein yang masih menggunakan halogen. Ada emblem Mini Cooper S, ada emblem Mini. Nah, menurut gue ini bener-bener bagian paling sporty dari Mini Cooper. Karena kalau misal kalian lihat pada bagian knalpotnya, itu bener-bener ngingetin kita sama Lamborghini atau Ferrari, dimana Lamborghini atau Ferrari selalu kebanyakan naruh knalpotnya di tengah. Jadi menurut gue ini bener-bener sporty banget. Buat kalian-kalian yang pengen ganti knalpot ke knalpot aftermarket, pasti suaranya bakalan gegar banget sih. Bagus banget suaranya pasti.
dia mempunyai kapasitas bagasi 211 liter. Nah, apabila kalian membawa 2 koper kabin atau 1 koper kabin, mungkin jok belakang dari mobil ini tidak perlu untuk kita lipat. Tapi kalau kalian sudah membawa koper yang bagasi atau besar, kalian harus melipat jok mobil ini seperti ini. Seperti itu. Cukup lah ya buat membawa koper-koper bagasi. Nah, dia juga terdapat rear spoiler atau spoiler. Nah, sekarang kita lihat bagian interiornya yuk. Kita mulai dulu dari door trim sebelah kanan. Mobil ini menggunakan panel-panel soft touch dan juga di sini ada aksen seperti carbon fiber, namun ini adalah checkered flag. Checkered flag itu biasa kalian lihat di balapan sebagai bendera finish. Nah, seperti itu. Cuma dia warnanya emang hitam doff ketemu hitam metalik. Di sini ada yang paling unik, yaitu door handle pintu mobil ini. Ini kalau kata Om Fitra Eri, ini bener-bener funky banget, kerasanya lucu banget begini. Dia turun ya kacanya kalau misalnya kita buka karena dia frameless. Nah, di sini juga ada speakernya masih standar, original dari Mini Cooper, bukan Harman Kardon atau Burmeister atau dan lain sebagainya. Dia spionnya itu electric retract, tapi dia belum electric folding. Jadi kita masih manual kalau misalnya kita lagi di jalan-jalan kecil, kita harus tetap narik spionnya kayak gitu. Kita ke bagian setirnya. Dia cuma lingkaran, tapi emang gripnya enak banget. Cuma dia nggak ada audio steering switch, dia nggak ada cruise control, dia nggak ada Bluetooth teleponi juga. Jadi mobil ini masih hitungannya pas tahun 2013 basic lah. Cuman yang unik di mobil ini di bagian setirnya adalah pedal shiftnya. Pedal shift mobil ini tuh unik banget. Kalau selama ini kalian nemuin mobil yang pedal shiftnya itu plusnya di kanan, minusnya di kiri. Nah, mobil ini tuh nggak, plusnya itu di kanan, plusnya juga di kiri. Tapi kalau kalian mau mengurangi gigi itu dengan memencet seperti ini. Nah, ini menambahnya seperti ini. Itu ya uniknya. Di sini juga terdapat RPM atau tachometer yang di dalamnya terdapat multi information display. Nah, ini dia untuk ngatur dimmer, dia untuk ngatur set ulang kilometernya udah jalan berapa dari kita pertama kali nyalain mobil ini. Dia juga terdapat kilometer per hour. Nah, dia bukan miles per hour ya, karena mobil ini kan mobil Indonesia. Jadi bukan mobil Indonesia, maksudnya mobil yang biasa kita pakai di Indonesia, jadi nggak perlu pakai miles gitu. Nah, sekarang kita ke bagian head unit dari mobil ini. Unik banget, head unitnya itu berada di tengah-tengah di antara speedometer. Speedometernya ini mentok sampai 260 km per jam, tapi dibatasi dengan speed limiter sampai 210 km per jam. Ya kalau saran gue nggak usah kenceng-kenceng lah naik mobil. Nah, di sini head unitnya itu isinya ada radio, telepon, mini service, vehicle information, setting, dan juga CD atau multimedia. Dia juga udah dilengkapi dengan Bluetooth, bisa Bluetooth seperti ini. Nah, kita ke bagian bawahnya aja ya, karena kalau misalnya kita ngebahas bagian head unitnya itu pasti panjang banget videonya, jadi kita bikin review yang lebih singkat aja. Ini ada CD changer dari Mini Cooper, ini untuk nyalain audio. Ini bagian bawahnya ada untuk pengaturan AC, arah semburan AC. Dia juga masih itu ya, single climate control, jadi yang bisa ngatur cuma sisi penumpangnya aja. Jadi satu mobil mengikuti climate control yang dipengen sama pengemudi. Ini arah semburan. Nah, ini juga tombolnya funky banget kalau kata Om Fitra Eri ya, balik lagi. Nah, ini tombol kunci, ini tombol fog lamp depan, fog lamp belakang, ini juga power window. Nah, kekurangan dari mobil ini adalah power window-nya itu belum otomatis up and down. Sehingga kalau kalian misalnya lagi buru-buru nih mau ngasih ke tukang parkir, atau kalian mau kalau kalian lagi masuk gardu tol, itu pasti kalian agak keribetan sedikit karena kalian harus tetap pencet seperti itu. Nah, kita agak lompat dikit ke bagian atasnya. Dia ini terdapat tombol-tombol juga, ini kayak jet tempur ya tombol-tombolnya. Di sini ada tombol untuk mengganti ambient light. Ternyata mobil kecil ini udah punya ambient light, bisa diganti warna ungu, merah, biru, orange, dan lain sebagainya. Di sini juga ada tombol untuk sunroof. Itu. Nah, di bagian spoilernya juga ada spoiler kecil ya buat penahan angin buat mobil ini biar nggak langsung anginnya masuk. Kita tutup aja ya karena panas ya. Kita lanjut sedikit ke bagian
tuas transmisinya. Di bagian tuas transmisi ini dia menggunakan transmisi 6 speed, 6 percepatan. Dia ada mode sportnya juga. Geser ke sini, ya cuma ada mode sport aja. Nggak ada mode-mode lain kayak Mini Cooper zaman sekarang. Di sini ada electronic stability control. Di bagian sini, ini ada beberapa dummy tombol juga. Di sini ada lighter buat kalian yang masih pengen ngerokok, bisa juga di mode ini. Ini juga ada soket buat aux dan juga USB satu slot. Di bagian sini ada dial dari head unit mobil Mini Cooper ini. Ini ada tombol home-nya, ini shortcut buat nge-home, ini buat ngendaliin. Kalau misalnya di Mercedes-Benz tuh kayak rotary dial-nya gitu. Sini ada rem tangan. Nah, rem tangan ini menurut gue bener-bener rem tangan sejati ya buat anak mobil. Karena kalau rem tangan mobil zaman sekarang tuh banyak kayak elektrik. Jadi kadang feel-nya tuh kurang dapat, apalagi kalau kalian pengen slalom ngepot dikit. Ini sih rem tangan paling gue prefer selama ini. Nah, sekarang gue mau ke bagian belakang dari mobil ini. Kita cobain mobil kecil gini nyaman gak sih bagian belakangnya. Nah, sekarang kita mau masuk ke bagian belakang dari mobil ini. Gue tinggi badannya 173 cm. Kita lihat aja, muat gak sih buat orang tinggi badan orang Indonesia kayak gue. Agak susah ya ternyata. Nah, gak usah gue tutup ya, soalnya kalau misalnya ditutup bener-bener sempit sih kayaknya. Coba dikit. Ya sebetulnya legroomnya udah nggak ada sisa sama sekali. Headroomnya ya sisa berapa nih? 3 cm paling. Cuma kalau kalian pengen cuman ke supermarket atau kemana berempat ya masih cukup lah. Tapi kalau udah mau keluar kota ke Bandung, ke Semarang, gue saranin nggak deh, soalnya kakinya nggak enak banget. Lebih baik kalian kalau beli Mini Cooper ini duduk di depan nyupir, biar kerasa banget fun to drive dan go-kart feel-nya mobil ini. Kalau kalian perhatiin, unik ya, bukaan kap mesinnya ada di sebelah kiri, karena memang mobil ini juga diproduksi di setir kiri juga. Jadi kalau di Indonesia ini merupakan suatu keuntungan juga kalau kalian lagi amit-amit mogok di tol, kalian bukanya dari sisi kiri, nggak dari sisi kanan, sehingga lebih aman lah. Langsung kita ke mesinnya. Nah, unik ya, bagian kap mesinnya dia kalau dibuka, frame dari lampu depannya juga ikut kebuka. Nah, kita ke mesinnya. Mesin ini itu bertenaga 1600 cc turbo dengan tenaga 181 horsepower dan 240 Nm of torque. Kalau kalian pernah main game Gran Turismo, pasti kalian tahu mobil ini itu bisa di-tuning, dan juga mobil ini bener-bener kalau kalian pengen tuning mobil ini itu bisa banget. Kenapa kayak gitu? Karena mobil ini kalau udah di setting ECU atau biasa disebut dengan remap ECU, pasti mobil ini bisa 200 sampai 210 horsepower, dimana itu jauh banget dari 181 ke 210. Itu kira-kira 30-an horsepower. Pasti sangat-sangat drastis rasanya kalau kita lagi bawa. Nah, kalau gitu sekarang kita langsung coba aja mobilnya.